Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast Halema KPU Sumba Tengah bersama saya Selin sebagai host podcast Halema KPU Sumba Tengah. Kali ini kita akan ngobrol seputaran pemutakhiran data pemilih dan sudah hadir bersama Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Angelina Rambupiras atau yang biasa kita sapa Ibu Angel. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Nah, baik teman pemilih, berbicara tentang pemutakhiran data pemilih memang selalu menarik. Nah, pemutakhiran data pemilih ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Karena saat ini kita sudah menyelesaikan tahapan pemilu dan pilkada, tetapi pemutakhiran data pemilih tidak berhenti sampai di sini. Saat ini kita akan masuk dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, Ibu mungkin banyak yang belum tahu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ibu bisa menjelaskan apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Baik, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan KPU untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan DPT atau Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Kemudian tujuan dari pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kita memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan untuk mempermudah proses penyusunan dan pemuktahiran data pemilih dalam pemilihan atau pemilu selanjutnya. Baik Ibu, jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan, apakah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini termasuk dalam tahapan atau tidak Ibu? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini tidak termasuk dalam tahapan pemilu ataupun pilkada. Baik, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak masuk dalam tahapan. Kira-kira apa perbedaan pemutakhiran data pemilih saat adanya tahapan pemilu maupun pilkada dengan tidak adanya tahapan pemilu maupun pilkada? Pemuktahiran data pemilih pada saat adanya tahapan pilkada itu, pemuktahiran data pemilih dilakukan sebagai tahapan pada saat pemilu ataupun pemilihan. Kemudian data pemilih diperbaharui berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilihan atau biasa disingkat dengan DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri dan telah disinkronisasikan bersama KPU RI. Dan kemudian pada saat tahapan, data pemilih dimutakhirkan dengan cara pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli. Biasa kita sebut coklit. Kemudian disusun dalam daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih sementara itu dilakukan lagi uji publik, kemudian didapati daftar pemilih tetap. Perbedaannya pada saat tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan, pemutahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali untuk KPU RI dan KPU Provinsi, di KPU Kabupaten Kota setiap 3 bulan sekali. Itu berdasarkan data kependudukan yang telah disinkronisasikan bersama KPU RI, diturunkan melalui KPU Provinsi kepada kami KPU Kabupaten. Kemudian data tersebut kami koordinasikan bersama instansi terkait, ada Bawaslu, Dinas Dukcapil, Lembaga Pemasyarakatan, TNI, Polri, dan kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT, RW, maupun instansi terkait lainnya. Baik Ibu, seperti yang Ibu sudah jelaskan, kira-kira data apa saja yang perlu dimutakhirkan dalam tahapan ini, Bu? Data yang perlu dimutakhirkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah data pemilih baru, yaitu pemilih baru yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah,
atau sudah pernah menikah. Kemudian pemilih yang belum tercatat namanya dalam DPT atau daftar pemilih tetap terakhir pemilu atau pemilihan terakhir. Kemudian pemilih yang pindah domisili dan belum terdaftar pada alamat barunya, dan kemudian anggota TNI Polri yang sudah purnawirawan atau sudah pensiun bisa terdaftar sebagai pemilih sipil. Kemudian ada perubahan elemen data pemilih, situ ada perubahan nama, perubahan alamat, ataupun perubahan identitas lainnya. Kemudian ada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pemilih yang tidak memenuhi syarat itu pemilih yang sudah meninggal, kemudian pemilih yang sudah pindah ke alamat barunya, sudah terdaftar di alamat baru. Itu biasa disebut pemilih keluar. Kemudian pemilih yang berubah status menjadi anggota TNI atau anggota Polri. Kemudian ada pemilih yang sudah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada lagi satu, yaitu pemilih ganda. Pemilih ganda ini maksudnya pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali. Baik, terima kasih Ibu. Teman pemilih, kita akan break sejenak sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikut. Teman pemilih, kembali lagi dalam podcast Halema KPU Sumba Tengah. Kita masih ngobrol seputaran pemutakhiran data pemilih. Nah, Ibu Angel, bagaimana caranya masyarakat untuk melapor jika ada kendala atau masalah dalam data pemilih? Baik, masyarakat bisa melapor jika ada masalah dalam data pemilih dengan cara bisa datang langsung ke kantor KPU. Kami akan melayani jika ada masalah, misalnya permasalahan yang dapat dilaporkan kepada KPU adalah jika nama tidak muncul dalam DPT terakhir, kemudian jika ada elemen data yang akan dirubah. Misalnya ada pemilih yang ingin merubah alamatnya, dia telah pindah ke alamat baru, teman pemilih bisa datang ke kantor KPU untuk kami merubah datanya. Atau contoh lain, ada masyarakat yang anaknya baru lulus menjadi TNI atau Polri, bisa juga melaporkan ke kami agar kami merubah status pemilihnya. Baik, Ibu, apa pentingnya masyarakat untuk melaporkan tentang masalah data pemilih ke kantor KPU? Pada prinsipnya, data pemilih ini harus kita kawal agar menjadi data yang berkualitas. Dari data pemilih yang berkualitas itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan di masa-masa yang akan datang. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi teman pemilih yang ingin melaporkan tentang masalah data pemilih, silahkan datang ke kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah di jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dibuka untuk seluruh masyarakat Sumba Tengah yang berinisiatif untuk melaporkan jika ada masalah data pemilih. Baik, Ibu, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Ibu untuk teman pemilih di Kabupaten Sumba Tengah? Dari proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kita berharap masyarakat Sumba Tengah aktif dalam mengawal. Ini juga untuk menjamin perlindungan hak pilih bagi warga negara. Kita berharap pemilih di Sumba Tengah turut aktif dalam semua proses itu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak sudah sempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada teman pemilih, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman pemilih, khususnya di Kabupaten
Sumba Tengah. Akhir kata, saya Selin sebagai host podcast Halema KPU Sumba Tengah dan narasumber kita Ibu Angel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.